Bedanya orang berilmu dengan cuma ahli zikir. Malaikat ahli zikir ditantang sama Allah. Ambiuni bi asma'i haula. Kabarkan kepadaku nama-nama benda-benda ini. Ilmu lebih dulu daripada zikir. Ulama lebih mulia daripada orang yang berzikir 1000 tahun, karena dia belajar satu bab mengenai Allah, dia sama dengan duduk zikir 1000 tahun. Zikrullah itu senjatanya orang beriman, murid. Senjata harus dilatihkan nggak? Harus dilatihkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada Muaz, wahai Muaz, tiadalah mamin amalin anja, tidaklah ada amalan yang lebih mudah untuk membebaskan seseorang min azabil qabr, daripada azab kubur. Yang lebih hebat amalan itu daripada zikrullah. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ahmad. Azab kubur itu azabnya agak beda. Dia semi-semi azab neraka. Jadi lebih kepada azab nafsiyah. Ada juga jasadiahnya. Ada yang pernah ini enggak? Ustaz Thohir pernah ditahan di imigrasi enggak? Untuk keluar negeri? Belum ya? Mau coba nggak? Karena baru sekali, Bu, ya. Oh gitu. Kawan saya waktu masuk ke Israel ditahan. Itu ustadz. Wajahnya langsung berubah. Untung nggak buang air kecil berdiri. Itu ustadz. Sama, ini mau ustadz, mau kiai, mau tuan guru, mau mursyid, masuk ke alam kubur, gemeteran juga ketemu munkar dan nakir. Maka Nabi mengatakan, kalau orang ini kenal Allah, pertanyaan munkar nakir apa? Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Gak ditanya, ente mursyid. Gak ditanya, ente khalifah thariqat. Gak ditanya, thariqat ente 10 ya? Gak ditanya. Nggak laku di sana. Ente hafiz 31 juz ya. Juz ke-31-nya juz Al-Pokat. Ada juz Duren kalau di sini ya. Enggak ditanya. Yang ditanya siapa? Man rabbuka? Tuhan kamu siapa? Rabb itu artinya Tuhan. Kamu bertuan kepada siapa hidupmu? Kamu menghambakan dirimu kepada siapa? Kamu hafal Quran untuk siapa? Kamu zikir untuk siapa? Kamu ngaji untuk siapa? Kamu kerja untuk siapa? Ini coba nih, berangkat pagi jam 6, pulang jam 6. Berarti udah 12 jam kita untuk selain Allah. Maka kerjanya harus diniatkan sebagai ngabdi kepada Allah. Kalau enggak, ketika kita jawab Robbi, bingung apa mau jawab. Kerjaanku. Jangan-jangan tuan kita handphone. Antum ini kan gak bisa lepas dari handphone. Bener? Jujur aja lah ya. Lebih bid'ah smartphone yang dari Cina tuh atau tasbih? Dari Cina juga. Lebih bid'ah mana? Kata kawan, ya sih pegang handphone, ngajar pakai handphone, bahkan pakai tablet. Terus bilang, tasbih itu menyerupai Yahudi. Saya cari-cari Yahudi selama di Yerusalem pakai tasbih nggak ketemu. Mulai dari tentaranya, orang-orangnya, petaninya, orangnya riwi-riwi, rahib-rahibnya nggak ada pakai tasbih. Yang ada pakai kupluk. Dan jenggotnya lebih panjang daripada jenggot bapak. Jenggot bapak itu masih kurang sunnah.
apalagi jenggot aneh. Masya Allah, nggak ketemu. Jadi mereka ini kan nggak senang langsung Yahudi. Malah ada yang bilang tasbih itu punya Saulin. Ya salam, ini ketahuan nih suka nonton kungfu nih. Kayaknya itu lebih bid'ah daripada main tasbih. Nggak belajar usul fikih dengan benar, bahwa ada yang disebut al-maqsud, ada yang disebut dengan wasilah. Tujuan orang megang tasbih, tujuan orang megang handphone apa? Lebih mulia mana? Tasbih. Rasulullah nggak pernah pakai tasbih. Oh, kita bisa papas ini kalimat. Rasulullah baca Quran pakai mushaf nggak? Mushaf alat tasbih sama. Orang Yahudi baca kitab mereka pakai mushaf nggak? Lembaran nggak? Pakai. Lu mirip dong. Disebut ahlul kitab kan mereka? Ahlul kitab. Antumnya ahlul kitab semua nih berarti. Jadi mikir-mikir kalau mau bilang serupa. Ternyata ijazah sanad tasbih bersumber dari Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, murid Sayyidina Ali, lahir di masa Sayyidina Umar. Al-Hasan lahir di Hijaz, di Madinah, tapi besarnya di Basrah. Berguru kepada Sayyidina Ali. Nah, syaitan nggak mau diam, maka dia bisikkan ulama-ulama yang di dalam hatinya tidak ada takut kepada Allah. Kamu cari alasan bahwa Hasan Al-Basri tidak pernah berguru kepada Ali. Maka ada pembahasan mereka, inqita'ul Hasan Al-Basri wa Ali, keterputusan Hasan Basri dan Ali. Tapi dibantah oleh ahli hadis Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bahwa Al-Hasan Al-Basri benar-benar berguru lama kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi pakai tasbih dari siapa? Al-Hasan dan kami meriwayatkannya dari guru kami, dari gurunya terus sampai kepada Sayyidina Al-Hasan Basri, bersambung kepada zaman Imam Tabi'in yang digelar dengan Sayyiduz Zahidin, sayyidnya orang-orang zuhud. Itulah gelar Imam Hasan Al-Basri. Ya. Itu tasbih itu ada sanadnya kita. Serban aja kita ada sanadnya, cuma saya belum pakai. Ya, bentar lagi lah ya. Jadi sekarang kita skip dulu ijazahnya. Simpen dulu. Megang jenggot aja ada ijazahnya. Jadi yang punya jenggot nih, panjangin dikit, Pak. Ya. Nanti kalau kita ke Medan lagi, kita ada ijazah jenggot, megang jenggot. Ada ijazahnya. Maka beliau tuh yang paling sunnah di situ tuh ya. Mana jenggot antum? Kita berjenggot bukan pengen disebut salaf. Kita berjenggot karena Nabi kita berjenggot. Tapi kalau antum nggak mau berjenggot nggak apa-apa. Cukup katakan beberapa guruku tidak berjenggot. Boleh ngomong gitu. Ya, bukan berarti melanggar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah lebih kurang pengantar tentang bagaimana cara menikmati zikrullah. Jangan fokus kepada yang zahirnya, mulailah masuk kepada yang batinnya. Nah, semua itu nanti disebut dengan kaifiat zikir. Coba tanya semua mursyid, semua guru. Yang saya jelaskan itu nanti ada pada mereka. Cuma beberapa mursyid kadang tidak bisa menjelaskan. Ini itu kaifiat, mana dalilnya. Ya, mereka cuma tahu dalil merasakan zauq. Cobain, rasain, itu dalilnya. Ya, itu dalil mereka. Sebenarnya dalil itu lebih kuat. Sayangnya orang awam kadang-kadang tidak faham. Ya, barangkali itu dari kami. Silakan kalau ada yang mau dikonfirmasi, ditanya, ya, tafadhal. Baik, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih ada waktu 20 kita sampai insyaallah dunia. Akan langsung ke depan. Satu, dekat. Ahsan nanti pakai kertas. Kalau ada kertas.
nanti. Udah sekarang baca aja dulu. Mungkin panitia yang ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Bu ya. Apakah atau bagaimana zikir-zikir yang bisa menyampaikan kita ke makom-makom tertentu? Penjelasannya Bu ya. Baik. Pengen naik makom, berarti niat ilahi anta maksudinya nggak benar, ya. Sebenarnya mudah. Guru kita biasanya kalau yang oke, itu sebelum talqin zikir ngajak istighfar dulu. Sebelum istighfar disuruh dulu mandi tobat, disuruh sholat tobat, ingat mati sebelum mati. Lalu dilafazkanlah istighfar. Biasanya dibimbing cara baca istighfarnya. Di saat antum dibimbing oleh guru baca istighfar, lalu memaknai kalam-kalam istighfar, sedang ditarik sama guru ke makom taubat. Tergantung nih tobatnya tobat apa, zahir apa batin. Maka makom tobat ini juga lapisannya banyak. Yang zahir ada 7, yang batin juga ada 7. Anggota kita yang besar kan 7. Yang batin juga 7. Mulai dari syirik, sombong sampai kepada ujub, hasad, iri, dengki. Itu diistighfarkan semua. Jika ada getarannya, berarti kita sudah masuk ke alam makomat taubah. Ya. Dan itu beda-beda per masa. Setelah makom tobat ada namanya makom syukur, ada namanya makom sabar. Makom syukur itu dengan mengirim Fatihah kepada guru. Itu makom syukur. Di luar zikir kita sedekah kepada orang, memberi hadiah kepada guru. Sering-sering kasih hadiah ke guru. Ya. Kalau guru farhan, senang, maka makomat terbuka. Ya, karena makomat itu khazanah dalam dirinya. Dia punya kunci-kunciannya. Kalau dia senang, dia akan doa, ya Rabb, tolong panggil muridmu ini, hambamu ini kepadamu. Kalau gurunya wali ya, kalau gurunya nggak wali nggak bisa. Tapi memberi aja udah cukup. Begitulah terus, ada makomat, makom syauq, makom mahabbah, itu ada makomnya semua. Itu yang diturunkan lewat kaifiat zikir. Cuma sayang, kaifiat tinggallah kaifiat zikir, tata cara jadi tata cara, tapi tidak tahu makomat yang tersimpan di dalamnya. Maka banyak orang jadi mursyid belum pantas jadi mursyid. Tapi karena gurunya udah pusing, aku mau mati, siapa lagi yang melanjutkanku, udah ijazahin aja. Harapannya dia nanti menyempurnakan kemursidannya kepada mursyid yang lain. Ini baru bergelar mursyid 1, udah gak mau berguru sama yang lain. Padahal di ijazah itu diwasiatkan untuk menghormati ahli fikih, ahli Quran, ngaji kepada ulama. Baru dapat ijazah, baru dapat gelar khalifah, udah nggak mau ngaji sama orang. Berarti berkhianat kepada ijazahnya. Makanya la yubarak alaih, tidak diberkahi. Ya, baca tuh ijazahnya para mursyid. Ya, ijazahnya apa? Kalau di Naqsyabandiyah itu jelas. Ya, di Qadiriyah jelas, di Syaziliyah jelas. Ada ijazahnya, ya. Baik, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, apakah roh itu ciptaan Allah? Saya pernah dengar dari Ustaz, roh itu adalah titipan dari Allah. Mohon penjelasannya. Saya jawab pakai Quran ya, bukan pakai pendapat saya. Surat Shad, Surat Al-Hijr, Surat As-Sajdah menyebutkan apa? Nanti nomornya kan saya sebutkan semua ya. Silakan dilihat sendiri. Surat Shad 71, 72, 73 itu bahas ini. Apa kata Allah? Begitu juga Al-Hijr, begitu juga As-Sajdah. Inni khaliqun basharan min tin. Aku ciptakan manusia. Ini tubuh ini nih.
Ini Bashar namanya. Ini dari saripati tanah. Jika ini sudah sempurna, sawaituhu, aku sempurnakan dia, sudah siap dia untuk ditiupkan ruh. Nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan kepadanya ruhku. Berarti Allah nggak bilang aku ciptakan rohku. Allah mengatakan nafakhtu, aku hembuskan. Kalau tubuh ini aku ciptakan. Ini pelan-pelan ya. Ini banyak yang gagal paham. Mursyid padahal masih gagal paham. Itulah bedanya orang berilmu dengan cuma ahli zikir. Malaikat ahli zikir ditantang sama Allah. Ambiuni bi asma'i haula, kabarkan kepadaku nama-nama benda-benda ini. Bisa nggak malaikat jawab? Nggak bisa, para malaikat lebih dulu berzikir daripada Nabi Adam. Maka al-ilmu muqaddamun ala dzikr, ilmu lebih dulu daripada zikir. Ulama lebih mulia daripada orang yang berzikir 1000 tahun, karena dia belajar satu bab mengenai Allah, dia sama dengan duduk zikir 1000 tahun. Kalau enggak nanti malah debat lagi, keras lagi hatinya. Coba baca aja ayatnya. Inni khaliqun, sungguh, Allah pakai sungguh, masih aja budek, masih aja debat. Banyak orang debat di luar sana. Aku ciptakan manusia min, jelas minnya, min tin, tanah. Tapi giliran roh, nafakhtu, aku tiupkan. Jadi sebenarnya gak usah nanya. Maka yang bertanya roh itu dicipta atau tidak, sebenarnya itu pertanyaan tidak sunnah. Itu pertanyaan bid'ah. Ya, itu pertanyaan bid'ah karena teksnya tidak menyebutkan itu. Ya, maka saya menyarankan para pencinta Allah yang meniupkan roh, cukuplah bertanya, mengatakan, apakah roh dicipta? Antum jadi orang alim ngomong begitu, malah jadi miring ntar salah-salah paham, dikira di dalam diri kita ada Allah, kan gawat. Aku hembuskan. Kalau saya menghembuskan sesuatu ke dalam plastik, saya pindah gak ke dalam plastik? Allah menghembuskan rohnya. Min ini bisa dari, bisa sebagian. Dua-duanya ada sir di situ. Bukan ini litab'id, bukan ini dibelah dua terus pindah, bukan. Itu gagal paham, gak ngerti bahasa Arab namanya. Ngaji bahasa Arab lagi. Ya. Nausorob, kalau nggak jadi sarap. Ketika Allah menghembuskan, bukan berarti Allah pindah ke dalam kita, cuma masuk hembusannya. Mudah bagi Allah itu. Jangan serius-serius amat ya. Kira-kira begitu ya. Jadi bid'ah menanyakan ruh itu makhluk. Tapi bid'ah kan banyak bagiannya. Ada bid'ah hasanah sama saya. Kapan dia jadi hasanah kepada saya atau ada lagi pembahasannya? Tanya ke Ustaz Thohir nanti ya. Khalas. Terakhir ini ada satu lagi. Apakah beda antara orang yang berzikir mengamalkan zikir bersilsilah dengan orang yang mengamalkan zikir tapi tidak bersilsilah? Mohon nasihat bagi yang berzikir yang tidak bersilsilah. Orang silat nggak berguru sama tengkar. Ama orang silat berguru, cakepan mana jurusnya? Imam Abu Ali Ad-Daqqaq ngomong, zikrullah itu senjatanya orang beriman, murid. Senjata harus dilatihkan nggak? Harus dilatihkan. Ada gurunya, ada mentornya, ada murabbinya. Masa untuk fisik guru silatnya ada, untuk fitness biar badannya kekar, six pack. Tahu six pack bu? Bapak-bapak ini sudah lewat badannya, six packnya dari samping, belendung perutnya udah. Jika tubuh fisik harus dilatih,
Ada orang latihan fitness tanpa guru, tanpa trainer, gimana? Keseleo nggak badannya? Sakit-sakit? Kita sama guru aja sakit-sakit, apalagi gak sama guru. Itulah sebabnya kenapa ada orang gila berzikir. Dia berguru, tapi yang dia amalkan bukan yang dia pelajari. Tunggu aja ntar begini. Tunggu aja ya. Itu orang pengkhianat kepada gurunya. Gurunya bilang amalkan ini nak, yang diamalkan yang lain. Ya. Gak percaya sama guru, syak kepada syekhnya. Baik, sudah jam 3 ya. Mari kita tutup kajian ini. Kita lanjut nanti malam ya. Ntar malam. Habis Isya apa habis maghrib? Habis maghrib. Baik. Kata ini udah kholas. Nanti malam ya insyaallah. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat karena Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima kita sebagai hamba-hamba yang zakirin, yang banyak berzikir. Astaghfirullahaladzim, Allahumma rahman rahim karim. Ya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Di dalam qalbu kami ya Allah sepi namamu ya Allah. Di dalam qalbu kami ya Allah sedikit sekali menyebut namamu ya Allah. Sedangkan Engkau memandang ke dalam qalbu kami ya Allah. Maka ampunkan kurangnya nama Engkau dalam qalbu kami ya Allah. Famla' qulubana bi asma'ika wa sifatika ya Rabb. Ya Allah, penuhilah qalbu kami dengan nur namamu, nama-namamu yang indah ya Rahman ya Rahim. Maafkan kami ya Allah jika datang pandemi kami lupa kepada Engkau. Kami katakan kami beriman, tapi tidak ridha tentang takdir Engkau. Maka jadikan kami radina bi qada'ika ya Rabb. Jadikan kami ridha kepada takdirmu ya Allah. Baik takdir pandemi ataupun takdir tidak pandemi, takdir kaya ataupun miskin, takdir nikmat ataupun tidak nikmat. Di tanganmu, biyadika ya Rabb, kullu syai, segala sesuatu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa khtim lana bil khairat waj'alna minal mufarridin adh-dhakirin.